Welcome back again di channel Pabako Web Studio. Setelah jalan-jalan ngasih rekomendasi anime dan manhwa karena request beliau, kali ini gue bakal ngasih rekomendasi manga dengan genre romance seinen dan mungkin bisa jadi bahan bacaan kalian. Nah, langsung aja kita siksa diri kita yang jomblo ini dengan baca manga romance. Dimulai dari yang pertama. Kalau kalian pernah lihat panel ini tapi nggak tahu judul mangganya, nah itu dari manga Harekon. Berawal dari karakter bernama Koharu yang pulang kampung karena abis ditipu sama pacarnya yang ternyata udah beristri. Tiba di kampungnya, dia langsung pergi ke rumah sakit buat nemuin ayahnya yang lagi dirawat. Di perjalanan, dia ngeliat pasangan muda yang lagi jalan-jalan. Awalnya dia iri, tapi dibuat bingung karena ada cewek lainnya yang nempel ke si cowok. Dan yang lebih aneh lagi, mereka bertiga akur-akur aja. Pas sampai di rumah sakit, ada seorang cowok misterius yang langsung meluk dan bilang turut berduka cita. Mengira ayahnya meninggal, sampai di kamar, dia ngeliat ayahnya yang masih segar bugar sambil baca majalah bokep. Setelah ibunya datang, Koharu pun ngasih tahu kalau dia bakal stay dan ngebantuin bisnis kafe mereka. Mendengar itu, keduanya langsung ngebuat muka sedih karena ternyata mereka mau ngejual rumahnya buat bayar utang dan ayahnya yang nggak bisa jalan lagi. Besokannya, ibunya dibuat kaget karena Koharu yang tiba-tiba ngebuka kafenya. Hal ini ngebuat ibunya marah dan mereka pun sering debat di depan pelanggan. Tapi akhirnya si ibu nyerah sambil bilang, setelahnya, si cowok misterius yang punya nama Ryunosuke datang ke kafe bareng seorang cewek, tapi pergi lagi karena dia lupa bawa dompet. Di sini Koharu ngobrol dengan si cewek yang ternyata beliau adalah istrinya, dan dia juga ngasih tahu kalau Koharu udah terpilih buat jadi istri selanjutnya. Di tengah kebingungan, Ryu balik sama cewek baru lagi, yang ternyata dia adalah istri pertama. Di sini dia ngasih sekantong uang terus kenalin istri-istrinya yang bernama Madoka dan Yuzu. Juga ngajak Koharu nikah, jadi istri ketiga. Mendengar itu, Koharu marah-marah kalau dia nggak menghormati wanita. Tapi para istri membelanya dengan bilang kalau dia mencintai mereka secara adil. Dan pernikahan haram ini udah disetujui pemerintah. Ryu pun ngomong ke mereka kalau Koharu pasti nerima karena Koharu butuh dia. Yang mana ngebuat dia dipukul pakai daun bawang dan mengusirnya sambil bilang bawa uang 5 kali lipat kalau mau nikahin dia. Setelahnya, Koharu nggak sengaja ketemu dengan Ryu di sebuah kuil dan diajak ke rumahnya karena abis dikasih tahu kalau cuma dia yang bisa ngebayar utangnya. Awalnya Koharu dikasih uang 10 juta yen, tapi rupanya mereka punya utang sebesar 30 juta yen. Di sini Ryu pun ngelakuin hal yang di luar nalar, yaitu ngejual rumahnya. Gokil Bang Gondrong. Ini ngebuat kedua istrinya marah dan ngebuat pingsan Koharu. Pas sadar, Koharu bilang ke Ryu kalau dia setuju buat jadi istri ketiganya. Mereka pun mulai menggelar pesta pernikahan walaupun bapaknya Koharu nggak setuju dan tinggal di sebuah rumah punya ayahnya Yuzu yang ternyata seorang wali kota di sana. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Drama apa aja yang bakal terjadi ke depannya? Bisakah pernikahan haram ini bertahan? Harekon udah tamat dengan total 187 chapter. Manga ini bakal ngasih lihat kita seorang pria yang dari luar nggak ada wibawa harus mengatur istri-istrinya dengan sifat yang berbeda-beda. Dengan cerita yang unik, gambar yang bagus, dan para istri yang punya alasan tersendiri mau nikah harem, bikin manga ini harus dicoba baca. Yang kedua ada Cigarette and Cherry. Bocah SMA khusus cowok yang baru aja tamat melakukan debutnya buat ngedeketin cewek-cewek di kuliahan. Setelah mempelajari taktik dan keliling nyari cewek, dia nggak sengaja ketemu dengan cewek berambut panjang yang langsung ngebuat dia nyobain taktiknya, yaitu minjem korek. Si cewek pun berbalik terus minjemin koreknya. Hal ini ngebuat si cowok langsung ngebayangin dia yang jadi pacarnya dan pamer di depan teman-temannya. Sambil ngebakar rokoknya, si cowok pun mulai basa-basi ke si cewek yang ternyata adalah senpai di sana. Karena rokoknya nggak hidup-hidup, si senpai ngasih tahu dia salah bakar rokoknya. Ini ngebuat senpainya tahu kalau dia baru pertama kali ngerokok. Tapi dia ngebantahnya dengan bilang kalau itu cuma candaan. Mendengar itu, si senpai ngasih peringatan. Karena berpikir kalau dia bakal mati sebelum berperang, si cowok pun mutusin bakal ngebuat si senpai jatuh cinta. Si cowok mulai deketin si senpai dengan strategi-strategi yang dipelajarinya, mulai dari salaman gaya orang luar negeri, tapi gagal karena senpainya nggak paham, nyentuh pipinya yang ngebuat jarinya mau dipatahin.
dan cara-cara lainnya yang langsung gagal. Sadar kalau taktiknya gagal, dia nyoba cara lainnya, yaitu ngajak si senpai nonton film karena nggak sengaja beli tiket lebih. Yang ternyata si senpai udah nonton filmnya. Tapi tiba-tiba si senpai ngajak dia buat pergi ambil kacamata barunya dan diajak ke kafe tempat dia part-time. Di sini dia nanya ke senpai tentang dirinya dan senpai ngejawab, terus pergi ke toilet karena malu. Sebelum pulang, dia nanya ke si senpai tentang masa lalunya yang ngebuat senpainya marah. Karena ini dia nelpon emaknya buat nanya cara minta maaf ke cewek. Setelah dikasih emaknya tips plus dimarahin, dia pergi nemuin senpai dengan gaya formal yang akhirnya membuat senpai bingung terus ketawa karena kelakuannya. Taktik selanjutnya yang dia pakai buat ngedeketin si senpai yaitu ngajak nonton festival kembang api dan pakai alasan ortunya ngasih tiket. Tapi senpai nolak dan bilang kalau dia nggak suka cowok yang nggak jujur plus nggak terus terang karena selalu ngajak dia dengan banyak alasan. Momen ini ngebuatnya berpikir kalau betapa tolol dirinya, terus ngajak senpainya ngedate dan dijawab. Pas hari H, senpai yang udah dandan nungguin si cowok karena dia kelupaan tiketnya. Berpikir kalau dia nggak bakal datang, si senpai akhirnya mutusin pulang. Nggak berapa lama si cowok datang dengan badan luka-luka karena hampir kecelakaan dan minta maaf sambil bilang. Si senpai pun ngebalas permintaan maafnya dengan jawab. Dari sana dia ngerubah penampilannya jadi rambut hitam yang ngebuatnya mendapat pujian dari senpai. Dia juga nyamperin senpai ke tempat kerja karena nggak ada kelas. Pas lagi mesen, tiba-tiba datang seorang cowok dan bilang kalau dia. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Strategi apa lagi yang dia pakai buat ngedeketin senpai? Bisakah dia jadian sama si senpai? Cigarette and Cherry udah tamat dengan 126 chapter. Dengan karakter yang saling bertolak belakang, manga ini bakal ngeliatin si cowok yang gak punya pengalaman pacaran ngejar cewek yang udah berpengalaman plus cakep plus lebih tua. Manga ini punya cerita yang bagus, gambar yang oke, karakter-karakter yang cuma punya nama panggilan doang, dan perjakatulan yang lucu bikin manga ini wajib dicoba baca. Yang ketiga ada Telework Yotabanashi. Seorang pria bernama Mitsuhashi Nokoru yang jarang bersosialisasi berubah hidupnya gara-gara pandemi. Karena harus WFH, yang biasanya nganggap rumah cuma tempat dia tidur dan sadar gak layak jadi tempat kerja, Nokoru pun mulai merapikan kamarnya, membeli furniture, dan mendekor balkonnya menjadi surga kecilnya. Hal ini membuat tetangga sebelah memujinya dengan bilang, yang juga ngenalin dirinya dengan nama Izumi Natsu. Dari ngebahas taman kecilnya, mereka pun jadi lebih sering ngobrol. Dimulai dari Natsu yang mikir nama Nokoru enak didengar, Nokoru yang cerita asal namanya, dan ngasih saran make kasur yang gak perlu dijemur. Dimana obrolan berakhir dengan Natsu bilang kalau Nokoru good looking, yang ngebuat Nokoru baper. Sampai terjadi suatu kejadian dimana Nokoru yang punya pikiran aneh mencoba ngebel kamar Natsu karena udah gak ketemu beberapa hari. Pas di jalan pulang, Nokoru gak sengaja ngeliat Natsu yang diantar pulang sama seorang pria yang langsung ngebuatnya galau. Besoknya Natsu datang buat ngasih oleh-oleh karena ternyata dia habis balik dari ekspedisi penggalian dan ngebantu profesor. Jadi si Natsu ini kuliah program studi arkeolog. Di sini Natsu juga nanya ke Nokoru kalau dia karena ngeliat rekaman belnya. Nokoru pun beralasan kalau kotak suratnya penuh. Ketika ditanya kayak gini, dia alasan lagi kalau itu hal biasa, yang langsung dibalas Natsu dengan ngasih Discord-nya, plesetan Discord, dan memulai obrolan di sana. Setelahnya Natsu ngechat ke Discord Nokoru buat minjem bor. Hal ini membuat dia masuk ke kamarnya buat ngebantu masang rak buku. Walaupun sempat bengong karena ngeliat Natsu, dia berhasil nyelesain kerjaannya. Karena udah ngebantuin, Natsu pun ngajak makan-makan di kamarnya Nokoru. Di sana mereka memulai obrolan tentang penggalian Natsu, alasan Nokoru bikin taman di balkonnya, dan kenapa Nokoru suka Angkor Wat, yaitu dekorasi tamannya. Kegiatannya pun diakhiri dengan Natsu yang pengen minjem koleksi mangganya Nokoru. Setiap minggu Natsu bakal pinjem dan balikin manga yang udah dibaca sambil ngasih berbagai hadiah karena udah mau minjemin koleksinya. Setelah Natsu selesai baca semua koleksinya, giliran Nokoru yang kepengen ngelihat foto dan bacaan tentang arkeolog. Bersama Natsu yang lagi kerja, Nokoru mulai ngebaca buku tentang Angkor Wat sampai ketiduran. Melihat itu, Natsu pun mencoba buat ngematiin lampu bacanya. Tapi ternyata Nokoru terbangun dan langsung kaget karena reaksinya Natsu ngomong dan dibalas Nokoru dengan bilang,
Obrolan pun berakhir dengan Natsu yang tiba-tiba aja mencium Nokoru. Wow. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Apa alasan Natsu menciumnya? Gimana hubungan mereka ke depannya? Manga yang tamat dengan total 20 chapter ini bakal ngeliatin dari sebuah taman kecil di balkonnya ngebuat pria yang susah bersosial bisa mendapat teman ngobrol, terlebih seorang wanita, dan di masa pandemi. Mempunyai cerita yang unik dimana berfokus dengan dua karakter aja, gambarnya yang oke, dan mengambil beberapa referensi dari dunia nyata. Walaupun cuma 20 chapter, tapi tetap ngebuat manga ini wajib dibaca. Yang keempat ada Alice-san Chi no Iroribata. Karakter utama bernama Harumi yang balik ke kampung halaman buat ngunjungin teman masa kecilnya setelah 10 tahun gak ketemu. Sampai di sebuah rumah, dia disambut oleh teman masa kecilnya bernama Alice Minase yang udah gak kecil lagi. Sorry kids. Terus duduk di sebuah irori, yaitu alat pemanas tradisional Jepang yang dipakai buat masak atau naikin suhu ruangan sambil dibikinin sandwich. Setelahnya dengan modal belajar dari internet, Alice pun mulai motongin kayu buat irori. Yang awalnya dia gagal motongnya, tapi pas dikasih tahu Harumi, dia berhasil motongin kayunya. Selesai motong kayu, mereka makan-makan sambil Harumi nanya tentang Alice yang tiba-tiba mutusin balik dari Tokyo, ngambil alih rumah peninggalan neneknya dan make irorinya. Alice pun menjawab kalau dia merasa nostalgia karena rumah neneknya plus irorinya yang ngebuat masakan jadi enak. Dan Alice juga bilang kalau dia salah satu tetangganya dan juga teman satu dojo Harumi bernama Honoka datang buat ngasih hadiah sebagai orang baru dan juga ngelihat saingannya karena Honoka punya perasaan ke Harumi. Alice nggak sengaja nemu kucing random di bantal duduk yang mana setelah diusir berkali-kali dia tetap balik. Alice yang capek ngurus kucingnya dibuat kaget karena Harumi yang tiba-tiba datang ngenalin kucingnya. Di sini dia ngejelasin kalau kucingnya nggak mau dipegang kecuali sama neneknya Alice, dan karena neneknya udah nggak ada, terus Alice adalah cucunya, kucingnya pun balik lagi ke tempat asalnya. Mendengar itu, Alice mutusin buat ngerawatnya sambil nyuruh dia ngurusin tikus di rumah. Ketika Harumi ngebantuin Alice mindahin barang ke sebuah gudang, mereka malah terkurung dan harus nyari selimut karena cuacanya dingin. Dengan selimut yang cuma satu, mereka pun berdebat dan berakhir kalahnya Harumi. Tapi karena ngeliat Alice yang pura-pura kuat sambil menggigil, Harumi pun langsung meluk dia buat pakai selimutnya bareng, yang ngebuat muka keduanya merah dan hampir berciuman. Tapi gagal karena kakeknya datang. Pas Natal, setelah makan-makan bareng Honoka, Alice nangis karena merasa bersalah ke neneknya yang dia tinggalin sendirian. Berpikir neneknya kesepian, tiba-tiba Harumi meluk dia sambil bilang kalau neneknya selalu tertawa bersama kucingnya. Mendengar itu, Alice pun nangis sejadi-jadinya. Setelahnya, Harumi nggak sengaja ngeliat Alice lagi sembunyi karena ada iblis di rumahnya. Yang ternyata rekan kerjanya dari Tokyo bernama Makoto datang buat nyuruh Alice nyelesain kerjaannya. Sambil nungguin Alice kerja, Makoto cerita ke Harumi tentang Alice yang dulu sulit buat ngobrol dan kelihatan tersiksa di Tokyo. Selesai dengan kerjaannya, mereka pergi ke pantai bareng Harumi yang nanya ngapain ke pantai, dan dijawab. Sampai di sana mereka makan-makan terus jalan-jalan sambil cerita tentang Alice yang ingin terlihat dewasa dan tentang kejadian malam Natal. Cerita mereka pun berakhir dengan Harumi yang tiba-tiba bilang, nah, gimana kelanjutan ceritanya? Apakah Alice bakal nerima Harumi? Apa yang terjadi dengan Honoka ke depannya? Alice-san Chi no Iroribata masih ongoing sebanyak 20 chapter. Dengan karakter Alice yang ternyata ngalamin banyak hal di masa remajanya, manga ini punya cerita yang bagus, gambar yang oke, masakan-masakan Alice yang dijelasin cara bikinnya, dan fetish pantat dari sang autor bikin manga ini harus kalian baca. Yang kelima, New Normal. Bercerita tentang sebuah pandemi yang mengubah pola hidup semua orang, termasuk sang karakter utama bernama Haruto Hata. Semua murid di SMA-nya wajib pakai masker, kapanpun dan apapun kegiatannya. Olahraga pun harus pakai masker, sampai-sampai mereka semua belum pernah ngelihat muka satu sama lain. Bermula dari Hata yang lagi lihat video bokep. Di sini orang-orang lebih tertarik sama bibir daripada anggota badan lainnya. Udah kayak hal porno gitu. Pas pulang, teman kelasnya bernama Natsuki Emi ngasih dukungan ke Hata yang ikut turnamen balap drone. Sebelum latihan, Hata misah sama temennya buat ambil minum. Dan waktu mau ngisi botolnya, dia nggak sengaja ngelihat Natsuki lagi lepas masker.
yang langsung ngebuat dia kabur. Pas ekskul, Natsuki nyamperin Hata yang nggak sengaja jatuhin drone-nya, ngajak dia buat ngobrol berdua. Di sini Natsuki ngasih tahu masa-masa orang tua mereka yang nggak keras tentang kebersihan dan pakai masker. Natsuki juga nanya tentang, dan Hata ngejawabnya. Dia juga meminta Hata ngebuka maskernya karena udah ngeliat mukanya. Awalnya dia malu, juga nggak mau di tempat terbuka. Tapi setelah dijanjiin, Hata pun ngebuka maskernya dan ngebuat dia kaget terus kabur. Natsuki tiba-tiba manggil Hata buat ngajak dia pergi piknik karena abis dengar obrolan orang tuanya tentang gaya hidup zaman dulu. Setelah nentuin tempat, Natsuki balik duluan dan sambil nempatin janjinya, yaitu ngeliatin muka, yang langsung ngebuat Hata salting. Di hari H, mereka diam-diam pergi ke sebuah taman yang tutup karena PPKM. Sambil ngeliat tamannya, mereka ngebuka masker dan mencoba ngehirup udaranya. Pas mau makan bekal, tiba-tiba alarm bunyi karena ada yang masuk ke sana. Mendengar itu, mereka langsung kabur bersamaan dengan Hata yang ngeliat orang lagi sembunyi. Di jalan balik, mereka ketemu polisi yang nanyain. Karena bilang gak tahu, mereka pun langsung disuruh balik. Di sekolah pas makan siang, Hata yang lagi nyari tempat buat makan gak sengaja buka pintu yang ada orangnya, plus lagi gak pakai masker. Nah, gimanakah kelanjutannya? Apa yang bakal dilakuin si cewek? Siapakah orang yang sembunyi di taman? Dengan manga yang masih ongoing sebanyak 40-an chapter, manga ini bakal bikin kita nostalgia waktu masa-masa pandemi. Ketatnya aturan pakai masker, yang mana kalau mau makan pakai masker, olahraga pakai masker, jadi idol pakai masker, sampai berenang pakai masker, bakal diliatin di sini. Sekelompok orang-orang yang menolak pakai masker, dan juga ada perkumpulannya yang dipimpin oleh seseorang dari luar. Jadi latar ceritanya berletak di sebuah tempat yang dikelilingi dinding. Dan di luarnya ada Tokyo. Di sini mereka kayak bikin tempat baru gitu. Membuat manga ini jadi lebih menarik. New normal, punya cerita yang unik, gambar yang bagus, plus perjalanan Hata ngelihat bibir cewek-cewek bikin manga ini layak untuk diikutin ceritanya. Nah, itu dia tadi rekomendasi manga romance seinen dari Babako Whip Studio. Next video gue bakal ngasih rekomendasi manga genre seinen dengan cerita yang masih baru dan menarik buat diikutin. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.